Baik teman-teman, berjumpa kembali kita di channel Bang Junjungan Traju. Jadi eh, negara kita itu kaya akan berbagai adat istiadat, budaya dan suku. Ya, banyak sekali suku di negara kita dan hebatnya walaupun kita banyak suku, berbagai macam bahasa daerah, bahasa suku, berbagai macam adat istiadat, tetapi kita utuh utuh sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi satu jua gitu ya. Jadi topik kita hari ini yaitu membahas bagaimana suku Batak, ya, salah satu suku yang ada di negara kita memiliki sistem kekerabatan yang unik dan tentunya berbeda dengan suku-suku lain yang ada di negara kita, dan pastinya ini menambah kekayaan, keunikan, keragaman suku-suku yang ada di negara kita. Jadi video kita hanya bersifat sebagai info, sumber informasi yang bersifat hiburan. Sekali lagi, sumber informasi yang bersifat hiburan. Jadi tidak ada maksud lain ingin menonjolkan diri, menyombongkan diri. Tidak. Sekali lagi, nikmati saja video kita sebagai sumber informasi dan hiburan, ya teman-teman. Sekali lagi topiknya adalah suku Batak memiliki sistem kekerabatan yang unik. Jadi begini teman-teman, suku Batak itu memiliki tiga falsafah dalam kekerabatan orang Batak yang inilah yang mengikat orang-orang Batak itu ketika melakukan adat dan ketika merantau. Nah, mengapa orang Batak itu berani merantau? Karena memiliki sistem kekerabatan yang unik tersebut. Yang pertama yaitu Soba marhula-hula. Nanti akan kita bahas. Soba marhula-hula, manat merdongan tubuh, elek marburu. Jadi ada tiga elemen yang mempererat orang Batak itu di dalam adat dan bagaimana orang Batak itu berani pergi merantau. Nah, soba marhula-hula. Nah, jadi orang Batak itu ada satu sistem yang disebut dengan hula-hula. Siapa itu hula-hula? Hula-hula itu adalah mertua dari istri kita atau mertua yang melahirkan istri kita atau mertua yang melahirkan bapak kita atau mertua yang melahirkan opung kita. Jadi bisa hula-hula dari opung atau kakek, hula-hula dari bapak, hula-hula dari kita sendiri, istri kita. Jadi orang Batak itu diajarkan untuk hormat, soba, bahkan di atas hormat, itu di atas hormat. Soba itu dalam tanda petik menyembah, tunduk menyembah gitu ya. Tapi bukan berarti lalu memperlakukan sebagai Tuhan, bukan. Bagaimana orang Batak itu akan sangat segan, akan sangat takut terhadap hula-hulanya, terhadap tulangnya. Gitu. Sebagai contoh, kalau ada pesta di rumah hula-hula, di rumah mertua kita, di rumah mertua bapak kita, di rumah mertua opung atau kakek kita, maka posisi kita adalah sebagai bagian dapur, gitu ya, beres-beres, cuci piring, masak-masak. Nah, itu bagian kita sebagai menantu, gitu ya, sebagai menantu. Jadi sebagai boru, gitu ya, menantu. Jadi kita bagian belakang. Para raja, para hula-hula itu yang bagian duduk di ruang tamu, seperti itu. Ya, hula-hula yaitu mertua bapak kita, mertua opung atau kakek kita, dan mertua kita sendiri. Ya, itu hula-hula. Lalu yang kedua adalah, jadi kalau kita merantau, oke ya.
Jadi kalau kita merantau kemana saja, nah, sistem yang pertama ini sangat mengikat sekali. Misalnya gini, tiba-tiba saya merantau ke Makassar, maka yang akan saya cari adalah tulang saya. Tulang dari Pak, dari mana? Tulang dari upung dulu. Misalnya upung saya, kakek saya itu eh, upung boru saya, nenek saya itu Siburian. Maka saya akan mencari punguan Siburian, marga Siburian, gitu ya. Mereka adalah tulang saya, hula-hula saya dari bapak saya. Nah, itu yang pertama, tempat persinggahan saya, hula-hula saya. Tempat persinggahan yang kedua adalah hula-hula bapak saya. Bapak saya ya. Jadi mertua bapak saya. Misalnya mertua bapak saya misalnya eh, rumah Butar misalnya. Maka saya akan mencari rumah Butar. Ya, saya akan tidak segan ke rumahnya marga rumah Butar. Di mana? Di seluruh dunia. Atau saya misalnya hula-hula saya, marganya mertua saya. Misalnya marga mertua saya itu eh, istri saya Panjaitan. Maka dimanapun di muka bumi ini saya pergi, kalau bertemu dengan orang Batak marga Panjaitan, itu adalah hula-hula saya. Itu ya, itu adalah keluarga saya. Maka akan terjadi kekerabatan. Saya bisa tinggal di rumahnya, di mana saja. Nah, ini adalah ikatan sistem kekeluargaan yang pertama. Dimanapun kita berada, kita cari hula-hula kita. Dari opung kita, dari bapak kita, dan dari istri kita. Hula-hula. Dan yang kedua adalah, teman-teman kalau ada salah silakan dikoreksi saya, boleh dikoreksi di kolom komentar. Koreksi saja ya, silakan dikoreksi di kolom komentar. Itu yang pertama, sistem kekerabatan yang pertama yang mengikat di seluruh dunia orang Batak. Yang kedua adalah Manat Mardongan Tubuh. Dongan Tubuh itu siapa? Itu adalah adik beradik marga. Misalnya saya Manalu, maka adik beradik marga Manalu adalah Simamora, Manalu, Purba. Seperti itu ya. Jadi dimanapun di muka bumi ini, kalau saya bertemu dengan dongan tubuh saya, adik-beradik marga saya, marga Purba, marga Simamora itu adalah saudara saya. Di seluruh dunia kalau saya bertemu, maka langsung kontak batinnya. Wah, ini abang saya. Oh, ini adik saya. Dan tidak boleh saling mengawini ketiga marga ini. Demikian marga-marga yang lain. Ya, marga-marga. Jadi Manat Mardongan Tubuh ini menjadi sistem kekerabatan nomor 2 yang mengikat orang-orang Batak di seluruh dunia. Nah, orang-orang Batak. Jadi ada adik-beradik marga, gitu ya. Ada adik-beradik marga yang mengikat. Jadi kalau salah juga boleh dikoreksi ya teman-teman. Silahkan dikoreksi di kolom komentar. Lalu yang ketiga adalah harus elek Marboru. Jadi ada yang dinamakan dengan elek Marboru. Apa itu? Boru itu misalnya saya punya anak perempuan, lalu dia menikah, maka anak perempuan saya dan suaminya adalah boru saya. Maka saya harus elek Marboru. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, walaupun mereka adalah boru, bagian di dapur, bagian khusus untuk perlengkapan, tanpa mereka acara tidak akan bisa berjalan. Karena mereka yang akan menghandle semua, mulai memasak, mengatur segala sesuatunya adalah mereka. Kita sebagai hula-hula tidak boleh sembarangan, tidak boleh semaunya. Tetapi kita harus bisa mengambil hati anak perempuan kita dan hela kita itu. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul merasa dihargai di rumah hula-hulanya, mertuanya yaitu saya misalnya, dan mereka merasa dihargai dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebagai buruh. Nah, ini adalah sistem yang ketiga yang mengikat orang Batak. Jadi kemanapun orang Batak pergi merantau di seluruh dunia ini, misalnya kalau sudah ketemu dengan boru atau adik saya perempuan misalnya ya, semarga Manalu yang perempuan ketemu di seluruh dunia, udah dia adalah boru saya.
ya dia adalah boru saya. Jadi akan terikat satu sistem kekerabatan. Kalau saya ada acara, pesta, maka saya akan datang ke rumah mereka sebagai boru saya, adik saya perempuan. Marga Manalu yang perempuan di seluruh dunia itu adalah boru saya. Hebatnya, bukan hanya Manalu. Demikian juga misalnya kalau dia seorang wanita perempuan purba, Simamora, maka dia adalah itu saya, boru saya. Jadi dimanapun bertemu di seluruh dunia ini otomatis langsung kontak. Oh, ini adik perempuan saya atau itu saya. Itu dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia adik perempuan seperti itu ya, atau kakak perempuan. Jadi mereka adalah boru kita. Nah, sistem inilah yang mengikat orang-orang Batak dalam struktur sosial. Tanpa diperintah kita bisa langsung menjalankan eh, perang sebagai hula-hula, sebagai dengan tubuh dan sebagai boru. Misalnya saya di rumah saya adalah hula-hula, raja saya. Maka semua boru, boru Manalu, boru Purba, boru Sibumora harus menolong saya di rumah ketika ada pesta. Apapun pestanya, mereka bagian dapur. Itu boru. Boru saya. Di rumah saya ada raja. Tapi ketika saya di rumah mertua saya adalah boru. Di rumah marga penjahitan, mertua saya, hula-hula saya, marga penjahitan, saya ada boru. Saya tidak boleh duduk di depan, saya bagian belakang. Ya, kemas-kemas, masak-masak, mempersiapkan perlengkapan seperti itu. Jadi dalam sistem orang Batak tidak selamanya saya hula-hula. Pada situasi tertentu di rumah mertua saya adalah boru. Gitu. Demikian juga itu saya, adik perempuan saya. Di rumah saya dia menjadi hula-hula, tapi di rumahnya kelak di marga suaminya dia menjadi hula-hula gitu. Mereka punya boru lagi. Nah, ini adalah sistem kekerabatan orang Batak yang sangat mengikat. Sehingga dimanapun orang Batak berada, ini yang membuat orang Batak itu erat sebagai keluarga. Oh, dia dengan tubuh saya. Langsung dimanapun. Langsung kontak batin itu. Oh, dia adalah boru saya karena dia boru Manalu. Oh, dia adalah hula-hula saya karena dia marga penjahitan. Marga penjahitan juga ada adik-beradik lagi. Silitonga, Sianipar. Maka semua menjadi hula-hula saya. Jadi sistem ini mengikat. Sistem ini berjalan dengan sendirinya. Sistem ini membuat orang Batak bisa berani merantau kemana saja di ujung dunia ini. Karena ada saudara. Ketika ada orang Batak di situ, ditanya marganya, bahkan kita bisa bermartarombo, ya kita telusuri apakah dia misalnya marganya hula-hula bapak, opung atau nenek dari bapak atau dari saya, semua bisa ditelusuri dan mengikat. Nah inilah yang membedakan antara suku Batak dengan suku-suku yang beragam itu yang ada di negara kita. Jadi teman-teman kalau ada yang salah silakan dikoreksi dan silakan ditulis di kolom komentar ya. Jadi itu saja teman-teman sebagai informasi buat kita semua. Sekali lagi dukung channel kita supaya berkembang dengan cara tekan like, subscribe, itu gratis, dan berikan komentar sebagai tanggapan. Terima kasih, sukses selalu. NKRI harga mati.